المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir, semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin kajian tafsir yang sampai pada surah Al-An'am ayat ke-68 sampai ayat 70. Marilah kita baca terlebih dahulu ayatnya, lalu kemudian kita coba kupas ayat-ayat tersebut dari sisi konteks kesejarahan maupun dari sisi pesan-pesan kehidupan dan pesan-pesan hukum yang ada dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَ, dan ketika engkau melihat, alladzina yakhuduna, orang-orang yang khadha itu makna aslinya apa ya, berbicara tapi terlalu dalam, menghabiskan waktu membahas satu hal. Apa itu kalau bahasa gampang itu? Bukan berbelit-belit ya, kalau membahas sesuatu ngabisin waktu ya. Ad-dukhul, makna asli daripada khadha itu menyelam sebenarnya. Al-khawd ma'nahu ad-dukhul fil ma'i, makna aslinya itu menyelam. Artinya apabila kau melihat orang-orang yang berbicara terlalu mendalam fi ayatina, dalam membahas ayat-ayat kami, maksudnya dalam Quran, tapi membicarakannya istihzaan dengan menghina, meledek.
mengolok-olok. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kau dari mereka, hai Nabi Muhammad. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehingga mereka kemudian beralih tema pada tema yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, dan pada saat jika kemudian syaitan membuatmu lupa, ya, fala taq'ud, maka janganlah kau duduk ba'da dzikra, sesudah kau, maksudnya jangan kau duduk bersama mereka ba'da dzikra, sesudah adanya peringatan, ya, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Saudara-saudara, menurut sahabat Ibnu Abbas dan Imam atau Ibnu Sirin, ayat ini turun mengingatkan orang-orang yang kumpul bersama orang-orang musyrik yang menyerang Nabi Muhammad, menyerang Al-Quran, ngolok-ngolok Nabi Muhammad, ngolok-ngolok Al-Quran. Maka ayat ini mengingatkan sahabat jangan kumpul sama mereka, kecuali kalau mereka sudah beralih tema. Nah, ini Imam Tabari juga demikian. Nah, saudara-saudara, lalu turunlah ayat ini. Memang khitab awalnya kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya adalah kepada kita semua, ya umatnya, termasuk sahabat pada masa itu. Jangan kemudian kau kumpul bersama mereka kalau mereka masih membahas tema-tema yang menyudutkan Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran. Banyak, Pak. Kadang-kadang ayat Quran dipleset-plesetin, ya. Ini zaman dulu orang-orang musyrik. Makanya kalau zaman sekarang masih ada orang yang kok ayat Quran dimaknai yang aneh-aneh, dipleset-plesetin, tinggalin aja. Dulu ada orang pada zaman Orde Baru suka memaksakan menafsirkan Al-Quran untuk keinginannya. Mentang-mentang partainya P3 zaman dulu awalnya P3 lambangnya Ka'bah, ya. Kemudian ayat yang berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu pada Ka'bah, maknanya kita harus ikut P3, saudara-saudara. Waduh, jauh banget itu, ya. Begitu gambarnya, lambangnya ganti bintang, cari lagi ayat lain. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Waduh, ada aja. Yang Golkar nggak mau kalah. Katanya perumpamaan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, asluha thabitun, akarnya menancap, wa far'uha fis sama, dan dahannya rindang sekali, apalagi kalau bukan pohon beringin, saudara-saudara. Waduh. Nah, ini contoh saja, contoh. Saya dulu kecil pernah dengar itu dulu, sekarang kayaknya alhamdulillah udah nggak ada. Ya, dulu. Atau mungkin ayat-ayat Quran dipakai untuk plesetan-plesetan. Janganlah. Yang mengolok-olok Nabi. Nah, sebenarnya pesannya adalah larangan kita
mendekati orang yang suka mengolok-olok agama. Bukan hanya agama Islam sebenarnya pesan daripada ayat ini, tapi juga agama lain pun kita nggak boleh. Makanya kan dalam surah lain, ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Wala tasubbul ladzina, janganlah kalian mencaci, mengolok-olok, mencela alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Sesembahannya kita kita guyonin atau kita ya olok-olok lah gitu, ledekin. Fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm, sehingga kemudian mereka akan membuat mereka mengolok-olok Allah. Nah, makanya nggak boleh mengolok-olok. Nah, dan ini sesungguhnya adalah perbuatan dosa besar. Nanti di belakang sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat kalau ada orang, ayat ini dianggap sebagai dalil kalau ada orang yang berbuat dosa besar karena mengolok-olok, mempermainkan Al-Quran, itu adalah perbuatan dosa besar. Itu jangan ditemenin, jangan ditegur. Jadi kalau kita nanti melihat ada sekelompok orang yang nggak mau negur sesama muslim dengan alasan dia melakukan dosa besar, ya mungkin ini mengikuti pandangan sebagian ulama mazhab Maliki yang juga mendasarkan pada ayat ini, gitulah. Jadi kita nggak usah kaget. Misalnya dia nggak mau sama sekali pak salaman sama si Fulan, kenapa? Masih suka mabuk. Oh ya maklumi aja. Kalau saya mau pak. Ini kan tentang penafsiran, paham nggak ya? Tentang penafsiran. Ada nggak mau sama sekali? Melihat pendosa besar itu nggak mau. Ya. Pak, kalau saya nggak mau salaman sama orang yang dia utangnya sama saya belum dibayar, itu lain lagi. Ya. Tapi kalau alasannya juga semacam itu, ya itu hak. Apakah berdosa dia? Ya tergantung dia punya dalil apa. Dia ketemu aja negur, enggak loh pak. Sama-sama di masjid negur juga enggak. Mohon maaf ini pak. Ada sebagian amaliyah yang mungkin buat sebagian lain itu masalah khilafiyah biasa, tapi buat sebagian orang itu dianggap dosa besar. Misalnya wirid keras atau pelan, paham ya pak ya? Wirid keras atau pelan, salaman Nabi sholat. Ini kalau buat NU Muhammadiyah ini bukan sesuatu hal yang dianggap dosa, ini cuma masalah ijtihad. Sama kayak kunut nggak kunut. Belakangan sekarang itu ada orang nggak kunut itu bukan karena dia Muhammadiyah kok. Dulu ada cerita ada anak muda gitu diambil mantu sama bapak-bapak orang NU. Ternyata subuh dia nggak kunut ngimamin. Kamu Muhammadiyah ya? Kamu Muhammadiyah? Bukan pak, saya NU. Lu kenapa nggak kunut? Nggak hafal pak. Jadi jangan-jangan banyak orang NU yang nggak hafal kunut tuh Ustaz Ismaji. Ya berarti kan ini tergantung apakah madrasahnya di sini ngajarin kunut tapi enggak gitu. Jadi tapi buat NU Muhammadiyah begini nih udah nggak biasa, udah biasa gitu. Maulid nggak maulid. Tadi saya bareng dengan Profesor Dr. Abdul Mu'ti meresmikan ya peletakan batu pertama gedung NU dan Muhammadiyah jejeran di Kabupaten Bekasi. Ini perumahan Grand Wisata tadi. Iya. Kompak. Beliau ini kan Seku Muhammadiyah bilang ke saya sebagai sekjen Muhammadiyah, Seku Muhammadiyah bilang, "Kiai, bulan September ada waktu kosong nggak buat maulid di tempat saya?" Lu Muhammadiyah bikin maulid kok mau sampean NU nggak bikin? Atau ini kan masjidnya Muhammadiyah NU ini Muhammadiyah udah biasa. Tapi buat sebagian lain, maksud saya ada yang menganggap
membuat acara semacam tadi itu Maulid Nabi dosa besar, bid'ah. Zikir keras bid'ah, dosa besar, mengada-ada, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Salaman Nabi sholat dosa besar, bid'ah. Lalu dia kalau ketemu sesama muslim di masjid yang dia lihat wiridan, yang dia lihat salaman Nabi sholat, dia nggak mau, Pak, diem. Ini ada loh, Pak. Saya sih tidak heran. Artinya saya memahami legal standing, landasan hukum yang mereka miliki. Ya tadi ini ayat ini yang dipakai. Dianggapnya ya tadi ahlul bid'ati wal ahwa, atau ahlul bid'ah wal ahwa. Ahli bid'ah sama kayak orang-orang kafir yang dulu melakukan salah, maka dalilnya fa'rid anhum. Nah, itu dalilnya itu. Ini ayat mengajarkan kita menjauhi orang yang melakukan perbuatan dosa, berbuat bid'ah. Maka nanti Anda akan lihat, bapak-bapak, ibu-ibu akan lihat kalau di masjid ada orang yang gak mau salaman sama sekali, jangan tersinggung, karena jenengan dianggap ahlil bid'ah. Paham Pak? Paham Pak? Ini pernah terjadi di satu perumahan. Saya satu ketika mengisi di situ, lalu jamaah masjid pengurusnya itu cerita tentang saudara-saudara kita yang semacam ini. Dia cerita di kampung kami ini, di komplek kami ini, kami menemukan beberapa orang, Pak, rumahnya di situ. Kalau sholat, luar biasa, paling depan shopnya, tapi nggak mau, Pak, menegur kami sama sekali. Dingin sekali. Waalaikumsalam, salaman nggak mau sama sekali. Bahkan nama pun kami kadang-kadang nggak pernah ngobrol kayak apa. Nah, mungkin orang-orang yang tidak mengerti dikiranya apa itu Islam teroris ya, Pak? Dikiranya kita menuduh dia teroris, radikal. Enggak. Mereka menganggap bapak-bapak yang ya seperti sekarang ini normal dianggapnya ahli bid'ah. Yang ini nganggap sana itu Islam aliran apa ini? Nah, apa dalil mereka? Ayat ini. Nah, maksud saya kalau nanti ketemu orang kayak gitu, nggak usah tersinggung lah. Biarin aja, untungnya surga bukan dia yang punya. Kalau surga yang punya dia, yang megang kuncinya dia, repot saya. Betul apa enggak? Nah, gitu aja dibikin rileks. Udahlah, nggak mau salaman udah, nggak mau negur udah gitu. Untungnya surga yang punya bukan dia, yang megang kuncinya bukan dia. Alhamdulillah, udah gitu aja. Nah, Anda bagaimana menganggap orang seperti itu? Dia tetap saudara saya. Saya bilang saudara, Pak. Emang dia saudara? Sesama muslim, dia baca syahadat, nggak mau salaman, nggak apa-apa. Masya Allah, nggak apa-apa, nggak usah tersinggung. Paham ya, Pak ya? Gitu. Nggak usah tersinggung. Saya undang selamatan, tahlilan, nggak mau datang, biarin, berkat kutu. Kata orang Jawa. Mereka saya nggak usah begitu. Makanya kita ini kalau semakin banyak kita ngaji gitu, kemudian kita jadi tahu ya tentang apa namanya orang. Dia begitu karena begini. Level pemikirannya begitu, pemahamannya begitu. Jadi penting kita itu bukan cuman mengerti posisi pemahaman kita pada satu hal, tapi juga kita paham atau kita mengerti bagaimana pemahaman orang memandang satu perbuatan. Buat seseorang ini dianggap dosa besar. Ini yang masalah salaman Nabi sholat, Pak. Wiridan Nabi sholat kencang aja dianggapnya ahli bid'ah, dosa besar. Anda nggak mau ditegur, apalagi yang urusan musik. Coba wiridan aja dianggap ahli bid'ah, apalagi main musik. Dosa besar. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, ternyata ada yang mereka ikuti. Tapi itulah. Tapi tadi apa namanya? Saya dengar cerita dari teman saya tadi, Prof. Moti, pada saat dia mengikuti satu kegiatan internasional di luar negeri, itu di Eropa apa di mana, dialog antar agama, dia bilang katanya,
Saya bingung, Anda ini orang Islam, kenapa kok bisa berbedanya kok keras gitu. Ya yang bab-bab tadi itu. Kalau Anda ini kan orang Islam, perbedaannya pada penafsiran, kata dia. Penafsiran apakah zikir keras itu dilarang atau tidak, kan gitu kan? Membaca satu teks, kalau salam Nabi sholat itu apakah bagian daripada ibadah, apakah adat? Itu kan penafsiran. Kalau Anda ini kan perbedaannya pada itu. Kalau kami orang-orang Kristen ini perbedaannya pada Nabi kami, pada Tuhan kami. Udah prinsip. Begitu. Nah, coba orang Kristen sama Katolik itu berpendapat bahwa kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Tapi Kristen Ortodok di mana namanya? Mesir, itu berpendapat bahwa kelahiran Yesus itu adalah Januari. Kata dia, kalau kami ini sudah perbedaan tanggal, Pak. Tuhan lahirnya kapan? Tapi kami bisa rukun, katanya. Biasa saja lah, katanya. Ini mereka melihat orang Islam, paham apa tidak? Iya. Kenapa? Ya karena kami pikir nggak usah diributin lah. Apakah Tuhan itu, Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember atau 14 Januari? Karena zaman itu mungkin waktu lahir belum ada tercatat akte kelahirannya. Itulah. Ya mungkin lahirnya 25 Desember, aktenya bulan Januari. Itu kan orang kita banyak juga dulu begitu. Coba. Jadi kadang-kadang hidup itu kan saling memandang saja. Saling apa namanya? Memandang, Masya Allah. Tapi kalau yang sudah biasa kumpul bareng, ngopi bareng, enak. Nah saya meyakini, kita ini kan kadang-kadang sering menyebut, saya juga tidak sependapat kalau ada orang NU atau Muhammadiyah musuhin saudara-saudaranya yang Wahabi. Saya tahu orang yang menyebut Wahabi atau disebut Wahabi itu ada juga yang moderat, Pak. Ada yang moderat. Saya lihat moderat. Ya moderat itu misalnya gitu, ya dia mau kumpul, ngobrol gitu. Biasa dia. Tidak kaku-kaku banget. Gitu loh. Saudara-saudara, memang ada yang kaku. Ya ini kalau bab begini, nggak di NU, nggak di Muhammadiyah, nggak di Persis, adalah orang yang kaku, adalah orang yang moderat, yang toleran, itu pasti ada. Tinggal kita mengukur seberapa kita harus menjauh pada seseorang. Oh ini kalau itu saya menjauh, Pak, itu udah kelewatan itu, kan gitu kan. Nah maka saya menjauh. Nah, itulah makna daripada ayat ini. Wa ma 'alal ladzina, maaf belum saya lanjutkan. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan ketika setan itu membuatmu lupa, hai kaum muslimin, ya, karena kau kemudian asyik duduk dengan mereka, ya maka kau jangan kemudian melanjutkan itu. Ya, saudara-saudara, ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa lupa? Bisa. Sebagai manusia, Nabi Muhammad pun bisa lupa, karena kan ayat ini khitabnya Nabi Muhammad ya. Ya. Itu kenapa dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Ingatlah Tuhanmu ketika kau lupa. Bahkan Nabi Adam pun pernah lupa. Waqad waqa'a an-nisyanu min Adam alaihi salam. Allah menjelaskan Nabi Adam pun pernah lupa. Biqaulihi ta'ala fanasiya wa lam najid lahu azma. Nabi Adam nasya, lupa. Nah, Nabi Musa pun begitu. Pernah lupa. Ketika sama Nabi, ada mengatakan Nabi Khidir, ketika mau ikut kan bilang, kamu boleh ikut saya tapi nggak boleh nanya kalau ada sesuatu, kan gitu kan.
nanya belum apa-apa. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri yusra. Kamu kan sudah saya kasih tahu, jangan nanya. Kenapa nanya? Nabi Musa mengatakan qala la tu'akhidhni bima nasitu. Ya, saya jangan disalahin karena saya lupa. Oh, Nabi bisa lupa. Apalagi bapak-bapak kita ini, Pak. Tapi jangan dipakai dalil. Utang lu bayar, lupa. Saya kan manusia. Nabi aja lupa. Nabi aja lupa. Masya Allah, giliran utang yang dipakai dalil, Nabi lupa utang. Saudara-saudara, tapi para nabi tidak akan lupa dalam menyampaikan ar-risalah. Para nabi tidak akan lupa dalam menyampaikan ajaran agama Islam atau perintah-perintah Allah. Amma fi tablighil wahyi wad-din al-munazzali min Allah fa innal anbiya'a ma'sumuna an nisyani syai'in mimma amarahumullahu bitablighihi min halalin aw haram. Adapun dalam hal menyampaikan wahyu Allah, para nabi dijaga untuk tidak lupa, tidak ada satupun yang terlewat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Saudara-saudara, Allah mengingatkan kalau setan satu ketika membuatmu lupa, maka buru-buru kau ingat, tinggalkan mereka. Pertanyaannya, ketika setan membuat manusia lupa, apakah itu maknanya setan bisa mengontrol manusia? Tidak. Kontrol penuh manusia semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan setan untuk menguasai manusia full, tidak. Itulah Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman tidak bisa diganggu, ada pada Allah. Sultanuhu, kekuasaannya Allah. Ya. Adapun setan mengganggu manusia, membuat lupa, hanya bisa dilakukan pada orang yang memang musyrik, baru dia kontrol. Nah, saudara-saudara, ini penting, Pak. Jadi makanya selama kita yakin, kita ibadah, kita jalanin, perintah-perintah yang baik kita kerjain, itu setan dengan sendirinya kontrolnya berkurang, atau katakan kemampuan untuk membuat kita lalai berkurang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya membaca beberapa sejarah buku, di antara yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dulu ada seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Pernah dengar kan namanya? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu ya sebagai khalifah pasti sebagai pemimpin plus minus, manusiawi kan. Jangan kok khalifah, kiai, tokoh agama saja plus minus, ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya, ada keplesetnya, ada kekeliruannya. Itu manusiawi, Pak. Tapi yang membuat saya mengambil pelajaran dari Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau itu mengontrol dirinya agar, atau menjaga dirinya agar tidak dikuasai setan itu dengan memperbanyak ibadah sunnah, Pak. Baca Qur'annya sama sholat sunnahnya luar biasa. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu Khalifah Harun ar-Rasyid sehari semalam sholat sunnahnya tidak kurang dari 100 rakaat. Masya Allah. Padahal istrinya 4, Pak.
budaknya yang melayaninya. Kalau ya raja kan memang secara hukum Islam juga boleh, budak zaman itu lebih dari 1000. Artinya urusan kebutuhan biologisnya yang kayak gitu kan sibuk, istrinya 4, pilihannya banyak. Kalau kita kan nggak ada pilihan lagi udah. Ya. Kalau kita rajin gitu ya sholat itu, lu rajin Pak, ya gimana lagi? Nggak punya mainan lain gitu. Mainannya cuma satu. Udah sama-sama tua dengan saya kan begitu. Ya iya. Nah, kalau kemudian saudara-saudara kita ini ibadah sunnahnya kalah sama Harun Ar-Rasyid, aneh juga. Maksud saya bapak-bapak yang udah pensiunan ini loh, kalau sholat sunnahnya kurang dari berapa tadi? 1 rakaat, Masya Allah. Inilah ambil pelajaran. Harun Ar-Rasyid sholat sunnahnya berapa tadi? 1 rakaat. Padahal raja, sibuk pasti raja kan? Urusan tata kelola negara sibuk, urusan perang, urusan tadi tuh anak istri sibuk, tapi dia menjaga dirinya agar tadi tidak dibuat lupa oleh setan dengan cara memperbanyak ibadah sunnah, salah satunya sholat sunnah. Itu ada pentingnya baca buku itu gitu. Saya, Masya Allah, saya sendiri sekarang harus, ya Allah, apakah qobliyah, ba'diyah, rawatib, ya kan, termasuk waktu duha saya jaga ya. Syukur-syukur bisa 8, nggak bisa 8 ya minimal 4 rakaat kan begitu. Nanti sholat sunnah yang lain, nanti baca Quran, nanti apa gitu. Supaya apa? Supaya godaan setan yang membuat kita lupa itu kurang. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan nggak punya kemampuan membuat orang yang beriman, orang yang ibadahnya banyak itu nggak bisa dia. Jadi sholat sunnah kita, zikir kita, baca Quran kita otomatis membuat setan susah gitu. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan setan untuk membuat orang lupa pada orang yang bisa dikuasainya, artinya orang ahli maksiat dan orang musyrik. Malah kalau yang maksiatnya udah kebangetan, udah kuat sekali kemaksiatannya, setan malah kontrolnya dari jauh, dari remote. Ibarat remote dari jauh udah, kadang-kadang udah nggak digoda lagi. Kalau dia lihat orang udah nggak pernah sholat sama sekali, apalagi ya isinya mabuk, duduk main judi, dia lewat, senior kata setan, udah nggak perlu digoda lagi. Lah yang digoda itu yang on off ya gitu loh, apa namanya, on off, kadang rajin kadang enggak. Wah ini nih makanan saya ini. Kalau udah off terus kayak tadi tuh yang ahli maksiat terus ngaji nggak pernah lewat, senior kata gitu. Tapi yang kuat sekali ibadahnya, nyerah dia. Laisa lahu sultan. Paham ini Pak? Paham ya? Lah oleh karenanya dulu para ulama mengatakan kalau kita ini sedang pelupa, kok ngapalin susah, kok banyak yang susah, kita memahami sesuatu susah, oh berarti saya sedang banyak dosa. Ya banyak dosa saya, ya udah buru-buru perbanyak ibadah, sholat sunnah perbanyak, wirid perbanyak. Nanti tuh kemampuan kita dalam memahami dalam hal ibadah, dalam hal apapun balik lagi Pak. Begitu aja. Ya Allah, teori ini saya alami itu. Dulu tuh orang ya, ulama itu lupa satu ayat, satu hadis yang biasa dia baca aja tuh nangis. Ini tadi malam saya melakukan dosa apa ya? Begitu Pak. Misalnya nih subuh ngimamin imam kita nih, ya tiba-tiba baca ayatnya kemutar-mutar salah. Itu kalau ulama zaman dulu itu kan lupa berarti kan? Ayat dibikin lupa gitu. Apa? Terus nangis. Tadi malam saya bikin dosa apa? Kata. Jangan saya makan yang syubhat. Sampai begitu Pak. Tahu yang syubhat ya? Sampai nangis ya begitu. Oh kan ada satu syair yang terkenal itu, di mana Imam Syafi'i
ngadu kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu, aku mengadu ila Waqi'in, kepada guruku namanya Syekh Waqi', Imam Waqi', su'a hifdhi, akan buruknya kualitas hafalanku. Tadi gampang lupa, atau kok lupa ya. Fa'arsyadani, beliau memberi petunjuk pada saya, ila tarkil ma'asi. Hai Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris, hai Muhammad, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, lalu beliau memberitahu saya bahwa yang namanya ilmu itu nurun, cahaya. Bisa juga nurun itu menurun. Ilmu bisa naik turun. Kadang-kadang orang kelihatan cerdas, kadang-kadang lupa. Masya Allah. Ya Allah, sayalah, nggak usah orang lain. Saya sendiri kadang-kadang itu kayak kelihatan cerdas, keluar semua, tuk. Berarti saya mungkin ya tidurnya lagi bagus, ibadahnya lagi bagus, orang rumah juga lagi bagus, pengaruh juga itu. Iya, itu variabelnya banyak. Ibadah lagi bagus, istirahatnya lagi bagus, orang rumah lagi bagus, ibadah bagus, tidur bagus, orang rumah lagi nggak bagus. Waduh, gitu. Ada profesor doktor pinter sekali. Profesor itu kan gelar akademik paling tinggi, Pak. Sampai rumah istrinya marah-marah, hilang semua pinternya, Pak. Manusiawi juga. Allahu Akbar. Nah ini, jadi lupa itu manusiawi. Sehingga Nabi katakan dalam hadis, innama ana basyarun, saya ini, kata Nabi, manusia. Ya, kata Nabi, innama ana basyarun, saya ini manusia yang bisa lupa seperti umumnya manusia yang lain. Jadi Nabi itu mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna, saya ini manusia bisa lupa sama seperti kalian. Fa idza nasitu fadhkuruni, jika saya lupa, kata Nabi, ingatkan saya. Itu kan ceritanya Nabi sholat lupa, dan itu pernah 2 atau berapa kali. Walaupun nanti oleh sebagian ulama tasawuf dibahas, lupanya Nabi beda sama lupanya ente. Oh gitu. Nabi kalau sholat lupa, misalnya sholat pernah satu ketika beliau sholat duhur atau asar mestinya 4 rakaat, terus baru 2 rakaat salam, atau kurang 1 rakaat salam. Lupanya Nabi beda dengan lupa kita menurut sebagian ulama tasawuf. Kalau tadi kan ini kan para ahli tafsir, para ahli fikih mengartikan manusiawi gitu aja, nggak usah terlalu dalam-dalam, manusiawi. Ahli hadis, ahli fikih begitu. Ahli tasawuf mengartikannya lain. Lupanya Nabi beda dengan lupa kita. Kalau Nabi lupa kayak tadi sholat itu mestinya 4 rakaat baru 2 salam, itu lupanya karena saking nikmatnya sholat, menyaksikan kebesaran Allah. Kalau ente lupa mikirin utang, Allahu Akbar. Emang iya juga sih. Kalau kita mungkin iya, cuman kita kan nggak bisa membayangkan Nabi, kan? Ya. Walaupun dulu ada yang namanya Ibnu Rushd atau Ibnu Tufail, seorang filosof. Para filosof berpendapat bahwa kita ini sesungguhnya bisa seperti Nabi, atau bisa sampai pada derajat kenabian, atau minimal mendekati derajat kenabian kalau kita menggunakan akal kita, kalau kita kemudian memiliki kebersihan hati. Cuman gak diangkat jadi nabi gitu doang. Karena kalau masalah diangkat itu kewenangan Allah. Sama kayak ada orang gak dapat gelar doktor, gak dapat gelar profesor, tapi ilmunya seperti doktor. Ada apa tidak? Ada.
ada, cuman nggak diangkat karena kewenangan memberikan gelar doktor dan gelar profesor adanya pada lembaga pendidikan kampus. Filosof begitu. Dan para filosof itu memang ketika memaknai sesuatu mirip juga para tasawuf, ulama tasawuf itu melihatnya tidak tekstual seperti ahli hadis itu ya. Ahli fikih memang cenderung agak tekstual, terutama ahli hadis ya. Ya misalnya, maaf ini, Nabi sholat sunnah kemudian di rumah atau apa melakukan kebaikan yang lain. Contohnya baca sholawat lah. Ya, contohnya baca sholawat. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu? Oh, bacanya, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kau ingin baca sholawat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suruh baca begitu. Ini buat orang yang memahami tekstual berarti nggak boleh ditambahin Sayyidina. Soalnya Nabi nggak pakai Sayyidina. Nabi nggak bilang bacalah olehmu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu kan? Tekstual. Tetapi orang yang tadi berpikir tentang apa pesannya sih kita suruh baca salawat kepada Nabi, ketika ada ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah penghormatan Allah kepada Nabi intinya. Allah saja bersalawat pada Nabi, mendoakan Nabi itu penghormatan, Pak. Oh, kalau gitu ya, kalau saya membaca Sayyidina tujuannya penghormatan, ya berarti tidak salah. Tapi kalau kata para ahli hadis sebagian yang mengatakan bid'ah, kalau itu bagus, pasti dulu sahabat melakukan itu, kan gitu ya. Kalau baca Sayyidina itu bagus, pasti sahabat baca Sayyidina dalam sholatnya. Kalau Sayyidina itu bagus, tabi'in pasti baca Sayyidina. Nyatanya dulu enggak. Itu kan ini versi ini, Pak. Ya tapi kita nggak usah kaget kalau ada orang kayak gitu tuh, Pak. Kalau nanti sama dia nggak ditegur, nggak usah kaget, udah tahu. Untungnya kunci surga bukan dia yang megang gitu. Nah, kita kan gitu kan? Untungnya kunci surga bukan dia yang megang. Nah, kalau dia yang megang repot bapak-bapak. Kalau dia yang megang ikutin dah, kalau dia yang megang. Untungnya bukan dia. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, inilah hadirin, Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah pesan daripada ayat ini, ya. Pesan daripada ayat ini. Ini udah masuk Isya ya? Udah tanggung ya. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa ma 'alal ladzina yattaquna, dan tidaklah ada pada orang-orang yang takut, ya, min hisabihim, akan hisabnya. Tidaklah ada maksudnya dosa, ya, bagi orang yang bertakwa. Walakin dzikra, akan tetapi ini adalah peringatan, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, ya. Wadharil ladzina, dan tinggalkanlah ayyuhar rasul, dan orang-orang yang mengikutimu, alladzina, orang-orang ittakhadhu dinahum, yang menjadikan agama mereka huzwan wa la'iban,
sebagai la'iban walahwan, permainan, walahwan dan ejekan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan kemudian telah menipu akan mereka al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa dzakir bihi, dan ingatkanlah mereka bihi, dengannya, ya, antubsala nafsun, aili antubsala nafsun, supaya tidak diserahkan jiwa seseorang untuk kehancuran dan kemudian tidak bisa mendapatkan pahala, bima kasabat, sebab apa yang mereka lakukan, ya, laisa laha min dunillahi, tidak ada bagi mereka, bagi nafsun, min dunillahi, selain Allah, waliyun wala syafi', penolong dan pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, dan ketika kau mencoba untuk menebus dengan segala tebusan, la yu'khadh minha, tak bisa ditebus darinya. Ulaika, mereka itu, alladzina ubsilu bima kasabu, adalah orang-orang yang dijauhkan daripada pahala dan mendapatkan dihancurkan bima kasabu, sebab perbuatan mereka. Lahum syarabum min hamimin, bagi mereka mendapatkan minuman min hamimin. Hamim itu ya seperti minuman di neraka. Ada yang mengatakan itu, ada yang menafsirkannya, menjelaskan itu saking panasnya gitu, disebut hamim. Dan juga ada yang mengatakan dari nanah, ya, bau, panas, bau. Wa adzabun alimun, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, sebab mereka dulu melakukan sesuatu, sebab kekufuran mereka. Saudara-saudara, inilah 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man nahabbah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا